Ya, jadi kitab Wahyu adalah kitab kabar gembira untuk memberikan satu harapan, satu semangat kepada gereja yang teraniaya tadi, bahwa nanti pada saatnya akan ada kemenangan, bahwa Kristus itu menang untuk mengalahkan si jahat. Nah, sekarang nanti adegan-adegan yang ada, memang kita harus tahu kapan adegan ini di surga, kapan adegan ini di mana, di bumi dan lain sebagainya. Tetapi poinnya adalah seperti itu. Nah, sehingga kalau kita nanti ke depan melihat apapun yang terjadi, memang adalah seperti yang pernah saya jelaskan, menjelaskan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi bagaimana sih sebetulnya Yesus itu mengalahkan si iblis pada akhirnya. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan yang terakhir, pertemuan yang kelima. Nah, di 7 sangkakala ini menarik, sesuatu yang menarik yang kita elaborasi ya. Jadi kalau kita perhatiin di 4 sangkakala yang ada, kalau saya refresh dari pertemuan minggu lalu, kita bisa melihat bahwa di sana banyak sekali malapetaka gitu. Nah, mungkin malapetaka yang Tuhan berikan atau contohkan di dalam 7 sangkakala ini kita harus melihat dari konteks bahwa Allah mengasihi manusia agar manusia itu bertobat gitu. Nah, kerangka pemikirannya harus begitu, supaya jangan dianggap bahwa Tuhan itu jahat, terus kemudian membuat banyak orang yang menderita atau yang meninggal. Makanya kenapa 144.000 orang itu dimeteraikan, yang melambangkan orang-orang yang percaya, gereja dalam konteks ini, gereja yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan dikasih tanda sehingga mereka tidak terkena dengan bencana, ataupun nanti bahkan ada sampai dengan lokus tuh, serangga yang menyerang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus melihat konteks itu. Pertanyaannya, kenapa begitu gitu. Nah, kita ngelihat dari yang ada kita ngelihat bahwa kan kalau kita ngelihat cerita yang seperti ini kan paling banyak kita perhatikan kan terjadi di Keluaran. Berarti ini kan zaman Musa. Kalau kita perhatikan zaman Musa saja, berarti kan di sana zaman Musa Firaun dicoba diberikan ini agar bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir sehingga bisa masuk ke tanah terjanji. Berarti ada sesuatu yang membuat musibah ataupun malapetaka yang harus terjadi sebagai tanda sebelum satu bangsa keluar. Karena Allah ingin menarik bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Yosua mau masuk kepada Yeriko, katakanlah untuk menyelamatkan satu orang perempuan yang nanti akan menjadi keturunan atau memberikan keturunan sampai dengan Tuhan Yesus, ternyata memerlukan suatu yang keliling 7 kali dan sampai dengan tembok Yeriko itu roboh gitu. Nah, demikian juga di dalam ataupun kita baca di Ayub, bagaimana Ayub ingin menyelamatkan, bagaimana diceritakan bahwa kesetiaan seseorang itu ternyata bisa tahu dia setia dan dia mendapatkan berkat 2 kali daripada apa yang diperoleh sebelumnya. Ayub harus menderita kehilangan segalanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan ternaknya, kehilangan segala macam, bahkan teman-temannya banyak yang mencela, bahkan istrinya pun mencela dia gitu. Tetapi Tuhan ternyata mau menyelamatkan. Nah, berarti kan kita bisa belajar, kalau kita nanti di kitab Wahyu bercerita banyak, terutama di sangkakala ini, kita tidak melihat bahwa Tuhan itu jahat sehingga mengirimkan banyak manusia, banyak musibah, bahkan nanti
dengan menggunakan si jahat dalam tanda kutip. Ada setan pun ataupun si jahat yang digunakan agar manusia sebetulnya bertobat. Gitu. Di sini memang menarik kita bisa melihat. Semoga Bapak Ibu memahami ya. Jadi ketika nanti sangkakala keluar binatang, nanti ada keluar belalang yang menggambarkan si jahat. Oh, ternyata itu artinya bukan artinya dikirim Tuhan supaya membuat bahwa oh Tuhan jahat dengan cara memberikan kunci kepada si jahat agar si jahat bisa menggoda manusia, tetapi memang manusia itu diajak untuk bertobat melalui setiap kejadian-kejadian yang kita alami gitu. Walaupun kita tahu banyak manusia ini kan keras yang akhirnya manusia sendiri tidak mau ikut, malah terjerembab mengikuti apa yang ditawarkan oleh si jahat. Walaupun nanti di bab 20, 21 ya kita melihat bahwa Kristus mengalahkan segalanya sehingga dunia itu memang akhirnya gerejalah yang menguasai dunia itu. Dan ini sedikit kasih gambaran kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa ada gambaran tentang sangkakala dan juga cerita-cerita nantinya. Oke, kita masuk ke bab 9. Mudah-mudahan hari ini kita bisa selesai sampai dengan bab 12. Saya bacakan bab 9 ayat 1 sampai dengan 12. Lalu malaikat kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Ya, kita kan tahu kalau ada bintang jatuh ke bumi, jadi bintang ini memang kan bukan ada dari surga, tetapi bintang itu ada dari langit. Nah, di sini ada beberapa tafsir nih Bapak Ibu. Satu tafsir mengatakan kan di sini banyak menyatakan bintang ini dengan Lucifer. Satu tafsiran ini tidak sesuai tentang apa ajaran mengenai berdosanya malaikat karena menempatkan Lucifer masih di surga sementara roh jahat lain sudah di jurang maut. Tapi ada yang satu mengatakan bahwa bintang jatuh itu ya memang si jahat. Tetapi kan bintang itu kan bukan di surga, artinya tetap bintang itu sebetulnya disebutkan antara surga dengan bumi, dia ada di tengah-tengah. Nah, maka bintang itu jatuh seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku melihat bintang jatuh, itu seperti si jahat masuk. Nah, yang menarik sama kita kan sebenarnya tulisan ini kan, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Itu lobang jurang maut, Ibu Bapak tahu itu menggambarkan tempat si jahat berkumpul. Nah, ini kan seolah-olah di sini kan, loh kok malaikat ini baik banget dikasih ke si setan ini atau si jahat ini untuk menginikan manusia lah, menggoda manusia ya. Karena jurang maut di sini adalah neraka tempat malaikat yang memberontak mendapat hukumannya. Ya, berarti di sini disebutkan mereka menyiksa manusia yang tidak memakai materai. Itu yang saya katakan tadi, Bu, yang udah disil. Kemarin judulnya adalah kenapa mengganggu atau menyiksa agar manusia bertobat. Konteksnya itu yang harus kita dipegang. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, yaitu neraka. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang, itu bahasa saya itu, belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Kembali lagi, Bu, ya. Jadi mereka menyatakan apa? Karena mereka tidak bertobat. Jadi ini harus melihatnya bahwa itu bentuk Allah mengasihi manusia. Adalah manusia diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk bertobat. Kalau tidak, ya ini sebetulnya yang terjadi. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Artinya ada periode yang pendek. Ada periode yang mana manusia itu berada dalam keadaan yang sangat di bawah. Nah, saya cerita. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, dan apabila ia menyengat manusia,
Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Jadi sakit aja gitu Bapak Ibu ya. Jadi mau mati tapi nggak bisa mati gitu, gitu ya. Jadi apa tuh namanya, nggak enak sekali ya. Dan mereka tidak akan menemukannya, dan mereka ingin mati tapi maut lari daripada mereka. Jadi hanya dikasih menderita 3 bulan lamanya. Jangan diposisikan ini adalah selamanya. Jadi ada satu periode yang terbatas untuk ini. Dan rupa belalang-belalang itu, ini gambarnya Bu, mungkin saya tulisin di sini di gambarnya, adalah sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, tuh bentuk gambarnya ada Bu. Dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka yang terdapat kuasa itu mereka menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Jadi terbatas ya, 5 bulan saja. Itu. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, atau dalam bahasa Yunani Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Nanti ada 3 celaka ya Bu. Ini baru celaka. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu udah paham kenapa dilakukan seperti itu, karena Tuhan menyayangi manusia. Lihat apa yang terjadi. Dan kalau di sini sebutin Abaddon itu perusak, artinya sangat berbalik dengan Tuhan Yesus, yaitu Yesua yang artinya menyelamatkan. Jadi di sanalah makanya sering disebutkan kalau kita orang Kristen itu nggak boleh memecah belah, karena yang memecah belah itu hanya dari si jahat. Orang Kristen itu harus menyatukan, karena Tuhan Yesuslah yang menyatukan menjadi satu tubuh mistik Kristus. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat beberapa karakteristik Kristiani dan bedanya karakteristik dari si jahat gitu. Pokoknya apapun yang memecahkan, apapun bentuknya, kadang-kadang yang memecahkan itu duit pun bisa memecahkan manusia. Jadi udah tahu bahwa duit itu ya memang kalau tidak digunakan secara wise ya dia jahat gitu. Makanya kita sebagai orang Kristen jangan sampai persaudaraan itu jatuh, pecah hanya gara-gara uang. Itu kerja si jahat. Dan tinggal manusia bagaimana, bisa nggak? Di sananya memerlukan kerendahan hati, memerlukan roh hikmat, kebijaksanaan agar Roh Kudus hadir di dalam kita, dan kita sama seperti Saint Francis ya menjadi pembawa damai. Kita ini apabila ada orang ribut-ribut, bukan kita malah jadi komporin, tapi kita harus jadi pendamai. Itulah artinya kita sama seperti pengikut Kristus, bukan pengikut daripada Abaddon gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang jadi itu Bapak Ibu mudah-mudahan udah ada gambaran. Lalu sangkakala ke-6 ayat 13, lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang melepas sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi di sini diceritakan memang kenapa Efrat, salah satunya di sini karena dari zaman dahulu kerajaan Israel itu penyerangan yang ditakutin itu adalah dari seberangnya sungai Efrat, which is orang-orang timur gitu. Nah, kita juga sama dicerita di sini adalah timur ini menggambarkan bahwa Roma itu juga adalah salah satu ancaman daripada katakanlah yang ada di tempat Yerusalem ya. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang menungganginya.
Mereka memakai baju jirah merah, api, biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Nah, ini yang tadi, yang Bapak Ibu, kenapa ya malaikat-malaikat ini seolah-olah mengutus yang jahat ini kan? Nah, ini di sini ya. Jadi kita bisa melihat untuk keselamatan seluruh manusia, ya Allah kan maha segalanya ya. Allah bisa menggunakan yang sifatnya memang jahat itu untuk membuat manusia bisa selamat. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nangkep nih. Sama seperti bagaimana Allah membuat Firaun berkeras hati terus-menerus menahan umat Israel untuk pergi walaupun sudah diberikan katakanlah 12 atau lebih dari 10 tulah katakanlah kepada mereka gitu kan. Jadi Firaun ya pada dasarnya pasti keras gitu kan orangnya, tapi Allah bisa menggunakan kekerasan hati Firaun untuk menyelamatkan umat-umat pilihannya. Nah, di sini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nangkap ya. Bukan mengartikan bahwa Tuhan itu jahat, membuat manusia itu jadi mati, bahkan sepertiga ini dari bumi hilang ya. Tetapi Tuhan dengan kuasanya ya namanya juga setan ya. Setan by default ya memang yang tidak setia gitu. Dan Tuhan bisa dalam tanda kutip ya menggunakan dari sifat alami setan itu yang memang menjahat kepada yang tidak taat kepada Allah itu untuk melakukan sesuatu terhadap umat manusia agar seluruh umat manusia itu selamat gitu. Jadi contoh di sini adalah kenapa Tuhan melakukan seperti itu, agar orang-orang Kristen yang pada tahun 70 diserang oleh Nero ketika bait Allah dihancurkan di Yerusalem, mereka itu keluar dari Israel, dan sehingga mereka bisa mewartakan gereja sehingga bisa terjadi sampai sekarang. Mudah-mudahan dapat dulu nih Bapak Ibu sampai sini ya. Jadi Bapak Ibu jangan nanti pikir, oke Pak Dikdik, kalau begitu apakah Allah tidak menyayangi? Apakah Allah hanya menyayangi gerejanya? Ya dalam konteks cerita Wahyu, iya. Dalam konteks cerita Wahyu, Allah menyayangi umatnya, umat pilihannya dalam konteks ini adalah yang diwakili oleh 7 jemaat, yang diwakili oleh gereja-gereja yang awal di tahun 70 sana di Yerusalem, agar ketika diserang oleh bangsa dari luar, gereja ini buyar, sehingga keluar bisa ada tersebar di seluruh dunia, bisa mewartakan Tuhan Yesus kemana-mana, sehingga sampai sekarang, dan setelah mereka aman, mereka kembali ke Yerusalem. Mudah-mudahan dapat ya Bapak Ibu ya, kenapa Sakakala ini has a good purpose gitu, memiliki tujuan yang baik bagi gereja ya, dan itu udah terbukti dari Israel, dari seperti Yeriko, seperti itu ya Bapak Ibu, Yerusalem yang terjadi seperti kita sekarang. Oke. Dan oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga manusia, yaitu oleh api, asap, dan belerang, dan keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Nah, jadi ketika ini nggak semua mati. Nggak semua, ternyata ada yang masih hidup. Nah lihat, tidak juga bertobat. Nah Bapak Ibu udah ngerti ya sekarang tujuannya ya. Jadi tujuannya adalah repentance sebetulnya. Tujuannya adalah seperti masa prapaskah sekarang. Tuhan beri waktu, seperti Yoel katakan, inilah saatnya, itu adalah saat sekarang. Bukan kapan-kapan lagi, nanti aja deh saya ngaku dosanya kurang lebih seminggu sebelum Paskah. Tidak, tapi saatnya adalah saat sekarang. Dari perbuatan tangan mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Bapak Ibu ingat kenapa Yerusalem nanti ditunggang balikan dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya karena Yerusalem, ya kalau diteruskan sampai dengan dari zaman Kerajaan Selatan, karena mereka pada dasarnya tidak setia menyembah Allah Yahweh, tapi menyembah Baal, menyembah Zerubabel, menyembah Dewa Molok,
dewa-dewa di sekitarnya gitu ya. Dan berhala-berhala dari emas dan perak dan dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir dan pencabulan dan pencurian. Jadi Bapak Ibu udah minimal memahami, oh oke, saya paham sebetulnya Allah memberikan kerusakan dalam tadi melalui si jahat ini ya karena nature-nya kan si jahat, cuman kuncinya kan seolah kayak malaikat, tolong ya, ini saya kasih kunci, kamu tuh beresin dunia atau sepertiga kamu beresin deh. Ya by default ya karena nature si jahat sendiri emang jahat gitu. Tinggal ya manusia di sana melihat keadaan itu apakah manusia, aduh ya Tuhan ini saatnya memang saya bertobat. Nah ini kan bagian daripada kita yang mewartakan itu kepada Tuhan, kepada manusia, kepada sesama yang belum ikut atau percaya kepada Tuhan terhadap apa yang terjadi di dunia, terhadap apa yang terjadi di alami manusia itu agar mereka ya memberikan diri sehingga semakin banyak jiwa-jiwa katakanlah yang jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan oleh Tuhan ya. Jadi semoga Bapak Ibu bisa memahami tentang sangkakala ini. Nah, sekarang kita siap-siap nih masuk ke sangkakala yang ketujuh. Dan Ibu seperti Bapak Ibu perhatikan kan, metre ke-6 begitu metre ke-7 isinya apa? Silent, gitu kan? Nah, ini juga sama. Begitu tiba-tiba udah metre ke-6, set tiba-tiba episodenya udah berganti. Nggak terlalu ada kaitan antara yang tadi kita bahas dengan yang akan kita bahas sama-sama di bab ke-7 bab ke-10 ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain ya, tiba-tiba episodenya udah berbeda, ada malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ya berarti kan turun dari surga berarti bukan di surga, udah pasti ya, episodenya udah berbeda. Jadi Bapak Ibu harus udah bayangkan, nih saya gambarkan ada di sini ya. Berselubungkan awan dan pelangi dan ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil, bukan kitab yang 7 yang dimeterai ya, kitab kecil, ini perlu diingat, yang terbuka. Kemarin dia kesil, kemeterai, ini kebuka, gambarnya ada ya. Ia menginjak kaki kanannya di atas laut, jadi kaki kanannya itu masuk kecelup ke laut. Nah ini masuk ke dalam atau enggaknya di gambar ini kurang lebih, dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi adegan ini atau episode ini ada di ini ya, ada di bumi ya. Dan ia berseru dengan suaranya nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Kira-kira siapakah ini gitu kan? Kalau dari profil disebutnya ini kan sebetulnya malaikat lain tapi kuat gitu. Jadi profilnya seperti Yesus profilnya, tetapi bukan malaikat Allah. Ada di salah satu tafsir kalau di buku yang saya baca dari tafsir ini malaikat Gabriel. Karena memberikan berita tentang kabar sukacita gitu ya. Tapi yang jelas ini memang kekuatan ini katakanlah malaikat ini bukan malaikat biasa ya. Terus kemudian ke-7 guru tadi ya menggambarkan suara Tuhan seperti bunyi apa tuh namanya suaranya itu seperti guru. Jadi sama katakanlah seperti ada yang bilang 7 guru menggambarkan 7 roh, sehingga suara itu ya seperti benar-benar kabar gembira, suara kabar gembira atau suara Tuhan atau suara singa yang menggambarkan seperti suara Tuhan Yesus ya. Dan yang bab 5, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi ini mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya dan bumi dan segala isinya,
dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Nah, ingatkan kemarin kan ada yang orang-orang kudus yang meminta keadilan kepada Allah, tetapi Allah bilang tar dulu karena belum waktunya gitu ya. Tapi ini malaikat ini mengatakan tidak akan ada penundaan lagi. Wah, ini kan udah siap-siap kita nih. Wah, ini apa nih kira-kira yang akan terjadi. Tetapi ya, pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Ya, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi ceritanya harus nunggu nih Bapak Ibu. Nunggunya kapan? Nunggunya tidak pada penundaan lagi, tetapi pada waktu bunyi sangkakala ketujuh. Nah, ini sangkakala ketujuhnya kita tungguin ini, dibunyiin atau tidak gitu kan ya. Mungkin Bapak Ibu, makanya kenapa bunyi sangkakala ketujuh, kalau bagi beberapa rekan saudara-saudara kita yang Protestan kan, wah ini sangkakala ketujuh nih sebentar lagi akan ditiup nih. Bapak Ibu udah jadi paham ya di sini ya. Jadi diceritakan di sini memang sebenarnya hanya mengatakan tidak ada penundaan lagi, tapi waktu itu waktunya tetap misteri. Makanya kalau di sini disebutin adalah sama sekali tidak ada petunjuk bahwa hal itu akan segera terjadi yang sangkakala ketujuh gitu. Jadi disebutkan nanti di ayat ke-11 sebetulnya engkau harus bernubuat bagi segala bangsa dan bahasa dan raja. Ini kepada Yohanes dikatakan untuk melaksanakan katakanlah hal tertentu, karena ternyata masih membutuhkan banyak sekali waktu, termasuk kita semua. Ya. Ayat 8, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, tuh kan, bukan niup trompet, pergilah. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya kan, berarti kan diutus tuh, ya kan. Ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Yang ngomong begini siapa coba? Ada nabi siapa yang ini? Coba di chat dijawab Bapak Ibu. Silahkan. Siapa? Siapa nabi yang makan kitab ketika diutus? Ditulis Bu, Bapak Ibu. Yehezkiel ya. Ini kan ada Yeh nih, Yehezkiel 31. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi kalau kita bacakan di sini kitab suci, sabda, wah kenapa ya sabda harus dimakan kan gitu kan? Isinya kan pasti itu sabda Allah kan. Kenapa harus dimakan? Kenapa tidak didengarkan kan? Dan marilah kita mendengarkan sabda Tuhan kan, itu kan mendengarkan ya. Kenapa harus dimakan? Tapi kita kan ada mendengar juga kalau kita nyanyikan Mazmur. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Ataupun di Paulus dikatakan ya, kalau orang itu masih kecil, ya kasih dia makanan kecil. Buat bayi-bayi, ketika dia udah dewasa, ya kasih dia makanan buat orang dewasa. Jadi sebetulnya memang sabda Allah itu harus kita kunyah. Kita resapin, kita renungkan, kita meditasikan. Itu artinya mengunyah. Jadi ketika kita kunyah, jadi memang sabda Allah itu tidak bisa ditelan, jangan ditelan. Kalau ditelan dia nanti keluar gitu. Tapi kalau dikunyah dia bisa masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam hati kita. Dan kalau dikatakan sabda, siapakah sabda itu? Kan firman. Firmannya itu siapa? Firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Berarti firman itu adalah Yesus. Berarti Yesus itu adalah ketika Yesus yang kita terima, katakanlah melalui Ekaristi, kita makan, maka pada saat itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa ketika kita memakan Sang Sabda yang menjadi manusia, maka
apa yang tadi saya pelajarin atau saya baca, dengarkan lewat ibadat sabda itu, kita memiliki suatu tugas. Tugasnya adalah perutusan. Makanya ditulisnya tadi, pergilah. Jadi di sini sebetulnya Yohanes memberikan tugas perutusan ini. Nah, ini juga sama seperti kita juga memberikan tugas perutusan ini. Tetapi kan kalau kita baca di sini, manis di mulut, tetapi ternyata pahit di perut, terasa pahit. Nah, artinya kita Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu, saya semua, ya ketika kita ingin mewartakan ini kan memang harus siap menghadapi segala tantangan, penganiayaan. Bahkan tantangan itu seringkali juga keluarnya dari diri kita sendiri. Kita, aduh, saya malu lah kalau misalnya kita mau mewartakan sabda Tuhan, hidup juga belum benar gitu kan. Masih sering ngomongin orang, kita juga masih pikirannya negatif gitu. Tapi ya kita harus percaya kan sebetulnya semuanya melalui proses. Seperti bangsa Israel sedang berjalan ke tanah terjanji, kita juga sama sedang berjalan menuju tanah terjanji gitu. Jadi ya seperti itulah memang ketika menjadi utusan Tuhan, dan itu yang terjadi dengan si penglihat yaitu Yohanes dalam hal ini adalah untuk mewartakan gitu terhadap apa yang telah dilihatnya. Makanya di sini sebutkan bahwa perintah itu ada unsur Gunung Tabor, yaitu ya 10 perintah Allah, dan Kalvari, yaitu apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita, ya, dan memerlukan penderitaan karena di Kalvari Tuhan Yesus disalibkan gitu. Nah, itu jadi artinya itu udah sepasang ya Bapak Ibu ya. Jadi kan kalau misalnya kan orang berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan Bapak Ibu pasti nggak masalah, saya juga nggak masalah. Terus kemudian diresapkan, ya Bapak Ibu juga saya rasa nggak masalah, tiap hari bikin renungan, tiap hari bikin sesuatu yang kita meditasikan, saya juga tidak masalah. Tapi begitu kita melaksanakannya, bahkan kita mewartakannya, bahkan kita mengajak orang untuk yang belum percaya kepada Tuhan agar kita bisa menjadi saksi Kristus, mungkin itu yang menjadi tantangannya. Dan ya jika kita ingin menjadi bagian dari yang dimeteraikan, ya maka kita seperti Yohanes tadi adalah kita mau mewartakan Tuhan. Kita juga terutama kita yang telah mengecap menerima tubuh Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia itu, maka kita juga harus mewartakannya di dalam kehidupan kita sekalian. Lalu di bab 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya, dan dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah itu aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi kalau kita melihat sangkakala ketujuh itu tidak ditiup, tidak ditiupkan. Itu yang saya katakan. Kapan? Ya kan mestinya sangkakala ketujuh akan ditiupkan ya pada saat nanti di akhir zaman. Nanti kita lihat kembali. Oke, jadi di sini sangkakala 6 ditutup dengan sebetulnya perutusan. Bagaimana sang pelihat ini harus berperan sebagai nabi untuk mewartakan apa yang telah dilihatnya. Baik, sekarang kita masuk ke bab 11, yaitu 2 saksi Allah. Ya, ini menarik kalau kita baca di sini nanti. Oke. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang
ada yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan, nanti Bapak Ibu akan ketemu ayat-ayat ini, Bu. 42 bulan, 126 hari, 3,5 tahun, itu semua artinya sama ya. Jadi 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 tahun, itu semua artinya sama gitu ya. Jadi disebutkan di sini pertama kali disuruh membuat tentang bait Allah. Dan di sini kan kalau bait Allah ini kan menggambarkan pasti bait Allah, pasti pikirannya saat itu adalah di Yerusalem gitu. Tapi coba kita sama-sama ya refleksikan tentang bait Allah. Dari awal kan bait Allah itu ada kalau kita baca di Kejadian itu kan di mana Adam dan Hawa tinggal di sorga, di Taman Firdaus. Ya menggambarkan itu bentuk daripada bait Allah gitu ya. Terus kemudian karena dosa mereka akhirnya diusir, sehingga adalah yang namanya perbedaan antara Allah tinggal di sorga dengan manusia tinggal di bumi, dan terputuslah saat itu antara surga dan bumi gitu. Lalu Musa katakanlah berdasarkan instruksi yang diperintahkan oleh Allah membuatlah katakanlah bait Allah. Kita sebutnya mungkin zaman sekarang mobile. Bapak Ibu mobile tahu kan, mobile itu artinya bisa dipindah-pindah. Karena kan kemana aja pergi bangsa Israel jalan, bait Allahnya dibawa. Terus tiang awan ada, baru berhenti duduk, maka disebut sebagai tempat di mana Allah tinggal. Bait Allah saat itu ya yang isinya adalah tabut perjanjian, lalu tempat ruangan Maha Kudus dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa nanti belajar di Keluaran. Di sana menggambarkan tempat di mana Allah di atas bertemu dengan manusia. Masuk akal ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang ke sana, makanya yang melakukan atau yang menjaga itu adalah dari keturunan Lewi ya. Dengan katakanlah beberapa imam yang memang ditugaskan untuk menjaga. Tidak bisa semua orang, karena ketika ada orang awam biasa dekat ke tempat yang ruangan Maha Kudus akan mati gitu ya. Ini seperti itu. Dan kalau kita baca di sana kan isinya ada tabernakel lagi, ada tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Allah, sang sabda. Sabda berarti perintah ya, terus kemudian mana, roti, dan tongkat Harun ya, Harun yang sebagai imam sana. Terus kemudian di zaman Salomo membuat katakanlah bait Allah dengan apa yang ada di dalam gambaran Musa, terus kemudian tetapi tidak portable. Tidak portable itu tidak mobile, karena udah ada ditaruh di Yerusalem seperti yang dibuatkan oleh Allah kepada Daud, bahwa Daud yang bukan yang membuat bait Allah tetapi katakanlah Samuel gitu ya. Sampai terakhir katakanlah mereka perang, terus kemudian dihancurkanlah bait Allah itu. Lalu pada saat nanti kembali ke pembuangan, mereka membuat kembali bait Allah tetapi kecil, terus kemudian mereka membuat lagi yang megah sampai kita kedatangan Tuhan Yesus. Nah, konsep bait Allah yang tadinya ada Allah dan manusia bertemu di bait Allah, maka ketika Yesus hadir, yaitu Yesus itu adalah sang sabda yang menjadi manusia, yaitu yang sama dengan 10 perintah Allah, adalah mana, gitu kan, mana karena kita makan tubuhnya, gitu kan ya, artinya menjadi satu. Dan yang terakhir adalah Yesus itu adalah imam, makanya menggambarkan tongkat Harun tadi. Maka bait Allah itu sekarang bukan lagi berbentuk seperti bait Allah yang ada. Sang sabda itu kita konsumsi, kita makan.
Sehingga bait Allah itu adalah kita nih Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu semua, kita semua adalah tubuh mistik Kristus. Bayangkan yang tadinya katakanlah jauh sekali, yang tadinya dekat di Taman Firdaus karena dosa manusia putus menjadi jauh, di bridge, dijembatani oleh bait Allah yang dibuat oleh Musa, lalu dibuat oleh Salomo, terus katakanlah Ezra, terus kemudian sampai dengan tahun 70 ini katakanlah bait Allah yang terakhir sebelum dihancurkan yang kita lihat sekarang sisa-sisanya di tembok ratapan. Jadi ternyata di dalam perjanjian baru kita sebagai orang Kristen, bait Allah itu ternyata ada dalam diri Yesus Kristus, dan yang kita menjadi bagian daripada orang yang percaya, kita pun menjadi bait Allah, bait tubuhnya. Nah, di sini kita bisa membayangkan bahwa Allah itu begitu dekat dengan manusia, Bapak Ibu. Kalau di perjanjian baru aja, bagaimana menunjukkan Allah begitu dekat dengan manusia atau Tuhan Yesus begitu dekat dengan manusia adalah ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang di masa pengadilan, di mana membedakan antara kambing dengan domba. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Barang siapa engkau lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau telah melakukan untuk aku. Nah, saat itu ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar sang sabda yang menjadi manusia itu udah bukan lagi bentuknya bait Allah, gedung-gedung, udah bukan lagi bentuknya mana, bentuknya udah ada daripada orang yang terkecil. Wah, ini kan sesuatu sekali ya. Tetapi Bapak Ibu kan kita semua bisa melihat benang merahnya. Bagaimana karya keselamatan Allah yang hadir dalam diri Yesus itu merupakan suatu pemenuhan daripada janji Allah, dan kita bisa melihat itu, dan kita juga bisa alamin, kita dekat, kita walaupun kita ada di mana, Bapak Ibu ada di mana, saya ada di mana, kita tapi merasa bahwa kita ini satu saudara, kita ini adalah satu tubuh mistik Kristus ya. Ini saya jelaskan sedikit dulu karena cerita tentang bait Allah ini, agar Bapak Ibu tidak terlalu ini kan kepada ke gedung, walaupun nanti ini kan simbol-simbol ya Bapak Ibu ya. Hanya saya mau ceritakan bahwa ada perubahan yang sangat mendasar gitu dari karya penyelamatan Allah apabila kita baca tentang bait Allah di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Dan ini kita semoga juga menguatkan iman kita yang masih berziarah di bumi ini, bahwa kita adalah tubuh Kristus, kita ini adalah bagian dari bait Allah, dan kita itu ya harus mewartakan dengan tubuh kita. Kita ini harus menunjukkan kepada orang bagaimana Yesus itu yang kita ikutin itu memang terlihat di dalam segala kehidupan kita ya. Yaitu yang sebetulnya harus kita wartakan seperti yang Yohanes katakanlah tadi katakan ya Bapak Ibu. Jadi dituliskan memang di sini pertama kali kalau ditanyakan kenapa pelataran luar itu dinajiskan, ya Bapak Ibu tahu juga kan di perjanjian lama siapa yang boleh yang tempat sakramen yang di tempat Maha Kudus yang mana. Jadi dia itu dibagi beberapa layer gitu ya, beberapa lapis. Terus kemudian yang luar itu memang buat orang-orang dulu yang najis lah gitu, mungkin mungkin yang orang lumpuh, orang buta, orang apa, kan dia tidak bisa. Makanya Petrus ketika masuk ke serambi bait Allah dan melihat ada orang yang lumpuh, terus kemudian disembuhkan, orang itu langsung berlari-lari dan dia masuk ke dalam bait Allah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang ada perbedaan. Jadi pelataran sebelah luar diajiskan karena menyentuh aspek luar gereja, juga diberikan nanti kepada bangsa lain. Sebetulnya bahasa simbolisnya memang bahwa bait Allah ini nantinya akan ditunggang balikan di tahun 70 oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nanti saya teruskan di sininya.
terjadinya slot gitu. punten, Jadi bisa ada yang oleh karyawan gitu. Ada juga yang ini bocor, minta tolong ya, Bu Bonita. Ya, thank you. Oke. Oke. Nah, sekarang masuk ke ayat 4. Ini pelan-pelan ya, Bapak Ibu. Ini mereka adalah kedua pohon zaitun. Bapak Ibu tahu kalau pohon zaitun biasanya lambang daripada bangsa Israel. Ya, jadi pohon ara, pohon zaitun. Seperti Nathanael mengatakan, aku melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Tidak ada kepalsuan daripadamu. Nah, berarti wah ini orangnya luar biasa. Dan kedua kaki Dian yang menggambarkan gereja yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka yang mau menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa sampai 4 dulu ya. Jadi 2 ini banyak sekali, two prophets ini banyak sekali yang memberikan tafsir. Ada tafsir pertama adalah menggambarkan tentang 2 orang, Yosua dan Yerubabel, pemimpin imam dan sipil ketika Israel keluar dari pembuangan di Babel. 2 orang. Jadi pesannya jelas, para martir dan pengaku iman Kristen melaksanakan pekerjaan yang sama dalam melayani gereja di hadapan Tuhan semesta alam. Tetapi juga nanti kalau kita baca di ayat 5 dan ayat 6, di sini kita melihat mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan. Siapa itu? Elia yang kekeringan 3 tahun. Ya, itu menutup langit, turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Siapa itu? Musa. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Berarti ini menggambarkan juga two prophet atau 2 saksi Allah ini sebagai Elia dan Musa. Ada Bapak Gereja ini Elia dan Enok. Jadi ini banyak tafsir menggambarkan dua orang ini gitu. Tetapi kalau kita melihat apa yang ada, Musa cerita. Kenapa Musa datang? Oh, karena menganggap bahwa Mesir itu nanti disebutnya adalah Sodom dan Mesir, Egypt adalah sebagai orang yang simbol daripada orang yang tidak menyembah Allah atau orang-orang kafir lah kalau kita sebut sekarang. Dan Elia saat itu sedang berkarya di kerajaan utara, juga boleh dikatakan Raja Ahas ya. Itu juga adalah kerajaan yang boleh dibilang sangat berdosa karena mereka menyembah Nabi Baal karena rajanya menikah dengan orang Sidon. Jadi dia raja yang menyembahnya itu yang disembah itu adalah dewa-dewa dewi kesuburan. Nah, itu kan menggambarkan mereka itu berjuang agar mereka mengalahkan orang-orang ataupun yang tidak setia kepada Tuhan. Ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka. Nah, udah mulai ini episode lain lagi nih. Jadi mereka ini memang gerak-gerak terus ya. Mereka menyelesaikan kesaksian mereka dan mereka binatang memerangi mereka. Udah tahu ya, binatang yang muncul dari jurang maut adalah dari neraka ya, berarti sisi jahat ya. Dan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Itu saya jelaskan barusan. Mesir, Sodom, seperti Sodom dan Gomora itu menggambarkan orang-orang yang berdosa dianggap. Dan sama seperti dulu Allah menghukum Sodom dan Gomora, Sodom, agar Lot dan keluarganya itu bisa diselamatkan sehingga menjadi bagian daripada keluarga walaupun bukan keturunan dari Abraham, tapi merupakan keluarga yang nantinya menjadi bagian daripada
bangsa-bangsa pilihan Allah. Lalu yang dimana juga Tuhan mereka disalibkan. Kan Tuhan tidak disalibkan di sana, Tuhan disalibkannya di Yerusalem. Tetapi menggambarkan saat itu kenapa Yerusalem juga sampai akan diluluhlantahkan, karena Yerusalem saat itu juga tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, kepada gereja yang telah dibangunnya. Tetapi justru mereka malah menganiaya orang-orang ataupun gereja-gereja yang saat itu sedang berkembang. Ya. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang itu tidak diperbolehkan mayat mereka dikuburkan, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Nah, di sini kan jadi ketika diserang, ada satu tafsir yang mengatakan, yang ayat 7 ini ya, ada yang mengatakan bahwa karena ini sedikit menggambarkan masa depan. Jadi ada orang nanti yang akan mewartakan dan mereka meninggal, mati dikarenakan dikarenakan mereka mewartakan Kristus gitu ya. Ini masih salah satu daripada tafsir ya. Ayat 8, 9, oke nih, Yerusalem sudah, Sodom sudah. Oke, ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suara nyaring dari sorga dan berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itulah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota ini rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah di sorga. Celaka kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Nah, jadi 2 orang tadi ketika mati, terus kemudian ada 3,5 hari kemudian masuk roh kehidupan kepada Allah, sehingga orang ini diangkat ke surga. Nah, ini kan sebetulnya diilhami dari Zekiel yang tentang tulang-tulang yang kemudian tulang-tulang itu hidup dan kemudian bisa hidup kembali gitu ya. Ini menggambarkan bahwa kekuatan Allah itu mengalahkan kematian yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Jadi di sini orang-orang menjadi kaget karena 2 orang ini ternyata diangkat ke surga, naik ke atas surga. Lalu orang-orang itu mereka baru percaya kepada apa yang terjadi. Mereka juga takut gitu terhadap apa yang terjadi, sehingga pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat yang ada di tempat kita. Ini sama seperti apa yang gambaran ini yang dijelaskan dalam kitab Yehezkiel. Jadi di sini disebutkan pembaca kitab Wahyu tentunya akan menerapkan keadaan setempat. Contohnya Efesus. Ini saya baca di Efesus ini diulang, Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 6. Saya bacakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, kembali harus dari kasih-Nya yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ya, jadi ini sama nih Bapak Ibu. Jadi bagi orang yang percaya, bahkan untuk rela kehilangan nyawanya
itu akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oke. Sekarang kita masuk yang ayat 15. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian. Lihat, begitu masuk ketujuh, yang kemarin silent, isinya puji-pujian. Nah, demikian ini. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan kedua pelah, ini adegan udah kembali ke surga ya Bapak Ibu ya, ini adegannya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Nah ini kan menarik, tiba-tiba yang ada dan yang sudah ada. Berhenti nih sampai yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Dan saat ini bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Nah, isinya sebetulnya ucapan syukur. Tetapi saatnya tiba, makanya disebutin biasanya manusia kan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Biasanya begitu kan Bu. Ini menggambarkan kalau bacaan ini, berarti seolah kalau saya baca atau hari ini kita baca ucapan syukur ini, ya, maka kita melihat bahwa the time is now. Jadi kita tuh sedang berada di present, di dalam keadaan sekarang. Ini kurang lebih kenapa tidak ada dan yang akan datang. Karena yang akan datang yaitu sebetulnya pengadilan Allah, yaitu Allah yang akan udah mulai mengalahkan si jahat. Ya, nanti kita akan masuk karena udah masuk ke yang berikutnya lagi ya sebetulnya kita akan melihat tentang peperangan antara Tuhan Yesus dengan si jahat. Ya, itu yang akan kita bahas. Oke. Nah, ini ternyata kita masuk ke kitab Wahyu yang mestinya hari ini, makanya saya minta yang kelima ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 12. Nah, penutupnya bab 11 Bapak Ibu. Maka terbukalah bait suci Allah, ini adegannya ya Bapak Ibu. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci. Berarti kita udah bercerita tabut perjanjian di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru, guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ya, berarti kita tinggal cari tahu, tabut perjanjian, kita tahu seperti yang saya jelaskan tadi ketika saya menjelaskan tentang bait Allah, bahwa tabut perjanjian itu isinya adalah 10 perintah Allah, mana dan juga tongkat Harun. Nah, kita ngelihat kok nih tabut perjanjiannya. Terus apa? Pasti bayangannya kan seperti itu, dan kita tahu tabut perjanjian itu dalam konteks ini berarti sudah hilang hampir 500 tahun atau 600 tahun sebelumnya ya, diambil. Nanti ada di mana, nanti itu diskusinya kita bahas lagi. Tapi kita ngelihat apa yang Yohanes telah lihat, dan ini yang akan kita bahas sebetulnya yang masuk kepada minggu ketiga. Jadi kita sebetulnya kalau dari kitab Wahyu 22 bab, kita udah selesai setengah ya Bapak Ibu, puji Tuhan, kita udah selesai setengah. Kita akan masuk kepada bab ke-12 dengan barusan saya katakan pembukaannya adalah latar belakang yang barusan seperti yang sudah ada. Ini gambarnya masih ditulisin dulu, gambar tabut perjanjian ya, tabut perjanjian yang sama seperti yang tabut perjanjian di dalam perjanjian lama ya, ada 2 kerubim yang ada di dalam tabut perjanjian. Nah, kita lihat
Sekarang kita masuk, kalau Bapak Ibu ada beli bukunya, disebut Perempuan dan Naga gitu ya. Ini jadi konflik antara Allah dan iblis. Jadi latar belakangnya di sini memang ada 4 konflik besar yang terjadi berdasarkan nanti kita baca. Jadi ini mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita. Jadi yang pertama adalah konflik iblis dengan Kristus dan pekerjaan penebusannya. Nanti kita baca di 12 ayat 1 sampai 5 di cerita tentang perempuan dan naga. Lalu di Wahyu 12 sampai 13 nanti ayat 6 sampai 13 itu konflik iblis dengan orang Israel. Nah, kita anggap aja orang Israel yang setia, kita anggap diri kita. Jadi selain konflik Yesus iblis dengan Kristus, itu juga dengan orang-orang yang setia gitu ya, orang-orang yang setia. Tapi ini bangsa Israel dulu. Terus lalu yang ketiga, konflik iblis dengan sorga. Nanti kita ada di 7 ayat 9. Ini kita akan nyanyian kemenangannya. Jadi memang kayak lapis, Bu. Jadi nggak urutannya, dia nggak urutan seperti sequence, seperti kitab narasi ya. Jadi kita memang harus bisa baca loncat-loncat gitu ya. Lalu yang terakhir, konflik antara iblis dengan orang yang percaya. Kita coba selesaikan di bab 12 ini ya. Nanti kita selesai, baru bab 13 kita akan lanjut minggu depan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang yang tadi di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya yang dirampas, anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Wah, ini simbolnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya coba pelan-pelan. Mungkin di awal ketika ditulis perempuan dan anak ini menggambarkan bangsa Israel dan kemudian melahirkan gereja, umat gitu. Jadi melahirkan umat, dan umat itu di padang gurun. Kalau Bapak Ibu, kenapa ke padang gurun perempuan itu atau gereja itu? Karena akan dipelihara oleh Tuhan. Padang gurun menggambarkan ketika Elia terjadi kekeringan, juga dijaga oleh Tuhan, diberikan makanan oleh Tuhan melalui burung-burung. Nah, dalam tafsir Katolik atau Kristen, itu Katolik lah terutama, itu perempuan ini, dan sangat mudah untuk kita baca, perempuan itu adalah Bunda Maria gitu. Tetapi kan kalau Bunda Maria itu kan sebetulnya mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, ini tidak gitu. Kalau ditulisin dari ini Mariologi atau ini, Bunda Maria ketika melahirkan dipercaya menurut tradisi tidak merasa kesakitan. Jadi makanya di sini kita baca dengan lebih ini aja. Jadi kalau Katolik, yes, perempuan itu Maria melahirkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu dikejar, lalu Maria yang menggambarkan adalah Bunda Gereja, maka berlari ke padang pasir. Makanya gerejanya itu ya kita semua itu dijaga oleh Tuhan, di mana
Kan perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, yang tadi sama dengan cerita tadi. Nah, saya ceritakan sedikit tentang tabut perjanjian sedikit. Itu kebetulan di YouTube saya ada pernah dibahas. Jadi tabut perjanjian Bunda Maria, Maria adalah tabut perjanjian baru, sama dengan tabut perjanjian, yaitu cerita Maria mengunjungi Elizabeth sama dengan cerita Daud ketika pergi untuk mendapatkan berkunjung kepada tabut perjanjian. Maria pergi ke Yehuda di dataran tinggi, Daud juga pergi sama. Lalu Elizabeth mengatakan, siapakah ibu Tuhanku? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Daud juga mengatakan hal yang sama. Bapak Ibu bisa samakan aja. Elizabeth memuji Tuhan, Maria juga sama memuji Tuhan dengan Magnificatnya. Terus Daud juga bernyanyi untuk memuji siapa namanya, berdansa-dansa membawa tabut perjanjian itu dibawa pulang. Nah, kejadian ini itu kalau nggak salah di Lukas ya, Lukas, Bapak bandingkan dengan yang ada di, saya lupa, di Samuel atau di perjanjian lama, itu Bapak akan melihat pairingnya lah, temennya gitu Pak. Jadi itulah menyebabkan bagi orang Katolik kita percaya bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru yang mengandung Tuhan Yesus, yang adalah roti mana, 10 perintah Allah, dan juga tongkat Harun. Ya itu sedikit gambaran tambahan saja dari buat Bapak Ibu. Ya, jadi tadi udah yang saya jelaskan ke Bapak Ibu. Jadi ini kalau gambaran wanita yang tradisi perjanjian lama ini belum menceritakan tentang tafsir Katolik gitu ya. Tapi seperti ini yang terjadi gitu. Jadi sebetulnya disebutkan seperti melahirkan bangsa Israel yang melahirkan Sang Mesias yang akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan cambuk besi. Oke, saya masuk sekarang ke bab 7 ya, 66 nih udah. Oke, ini sekarang Mikael dan naga. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael, karena kan naganya keluar nih. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, yaitu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi Bapak Ibu udah ada gambaran perang ditaruh dan disimpan di bumi. Lalu ayat 10, dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Jadi pendakwa pendakwa itu artinya mereka yang godain. Kita lah termasuk yang godain kita, yang memberikan kita godaan, dan yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, kita belajar dari kitab Ayub yang mengatakan bahwa tuh Ayub, kata Allah katakan, aduh saya sangat senang banget loh sama Ayub. Dia itu orangnya sangat taat, setia. Terus setannya bilang, iya, karena Tuhan kasih ini sih rezeki banyak gitu. Coba
kalau ini? Tuhan bilang, boleh nggak kalau saya cobain? Nah, itu kan namanya mendakwa kita nih kasarnya. Mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah gitu. Jadi ini kalau kita membaca di kitab Ayub itu seperti ini. Makanya ditulis di sini bisa sebagai penggoda atau juga sebagai pendakwa ya. Gitu. Terus kemudian dan mereka mengalahkan dia yang oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi pertama kita percaya orang Kristen bahwa darah Kristus itu kan menyelamatkan. Tetapi kembali lagi kita juga harus meneruskan apa yang telah Tuhan Yesus kita dapatkan karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Kita harus teruskan agar kita menjadi saksi. Makanya disebutkannya mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi ya kita juga karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi ini ceritanya sudah masuk ke bumi dan perlu kita ingat di bumi itu ada tinggal perempuan tadi ya yang walaupun dijaga-jaga sama malaikat tapi tinggal di sana. Jadi ketika si setan itu kalah di bumi, mereka bertemulah dengan si perempuan tadi yang menggambarkan gereja tadi ya, menggambarkan bangsa Israel lah kalau dari perjanjian lama. Dan kita lihat yang terjadi seperti apa di ayat 13 ya. Ayat 7 sampai dengan 13 sampai dengan 18. Kita lihat naga memburu perempuan itu. Ya karena kan dilempar ke bawah ya Bapak Ibu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Makanya disebutin bagai raja wali, itu lambang itu. Jadi kalau kita hidup sebagai orang-orang yang pilihan Tuhan itu kita selalu ditutup oleh kepak sayap Tuhan. Nah itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa Tuhan hadir dalam rangka melindungi. Nah bentuknya memang seperti kepak sayap. Di sini hanya burung nasar ya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, kurang lebih 3,5 tahun. Ada yang mengatakan ini kurang lebih 3,5 tahun selama Tuhan Yesus berkarya di dunia ini. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ya, tetapi lihat apa yang terjadi. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi. Enggak bisa diperangi papernya, memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ya, jadi di sini karena nggak bisa mengejar perempuan itu, ya kita tahu kan kalau di tempat kita berantem nggak bisa ngalahin bapaknya, anaknya dikejar. Jadi sifat itu sebenarnya sifat iblis gitu ya Bapak Ibu. Sifat si jahat kan, mestinya yang lemah itu dilindungi, kalau si jahat itu yang lemah itu justru yang dikejar. Ya ini bisa kita pelajarin lah dari sini, menarik juga. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, ya ini yang tadi bagian daripada yang rasanya pahit, kita akan menghadapi tantangan ini. Baik tantangan itu awalnya berasal dari diri kita sendiri yang tidak mau. Aduh, enggak deh saya untuk memimpin doa, nggak enak deh. Aduh, saya untuk ikut baksos, nggak usah lah, saya nanggung lagi nonton film. Aduh, ataupun dari luar kita, bisa itu
melalui pasangan, bisa itu melalui anak-anak, bisa itu melalui orang tua, bisa itu melalui mertua, bisa itu melalui tetangga, bisa melalui siapapun itu bisa Bapak Ibu. Jadi, tapi bukan mengatakan orang tersebut itu adalah keturunan setan ya, tetapi cara ini kan kita manusia yang lemah, yang bentuk apa ya, cobaan itu bisa ada dari mana-mana saja ya. Terus kemudian di bagian akhir kan menarik, katanya ini banyak yang lanjut. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Nah, di pantai laut itu, di pantai barat disebutkan itu menggambarkan kerajaan Roma. Nah, ini yang sering dipakai, ya tafsirnya bahwa Roma saat itu kan mana ada pop di Roma, kan nggak ada lah gitu ke saat itu. Jadi Roma itu ya sebetulnya kerajaan Roma yang akan siap-siap menghancurkan Yerusalem, itu yang memang bait Allahnya memang hancur, yang akhirnya kenapa nanti kita di minggu depan kita akan belajar tentang 666 artinya apa, dan juga tentang bagaimana kelanjutan daripada peperangan antara si jahat dan juga Tuhan Yesus itu sendiri. Saya akan berhenti dulu sampai dengan bab 12 ini, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan di minggu depan. Semoga kita belajar dari hari ini bahwa setiap kejadian yang ada, kita sebagai orang Kristen ataupun sebagai manusia harus bisa menangkap artinya dan membawa kita kepada pertobatan. Karena jika kita bertobat dan menjadi orang yang dipilih oleh Allah, maka kita akan dimeteraikan dan kita akan mendapat keselamatan ketika masa penghakiman itu ada. Nah, kenapa manusia tidak bisa atau belum bisa bertobat? Ya karena mungkin manusia melihat atas apa-apa yang ada itu sebagai hal yang biasa-biasa saja gitu. Tetapi diceritakan di hari ini ketika dua orang itu yang mati kemudian bangkit, diangkat ke surga, banyak orang yang tercengang. Tapi in the same time banyak orang yang takut. Kembali lagi, yang takut itu siapa? Sama seperti yang pertemuan pertama, ketika penghakiman ada, adalah orang-orang yang memang tidak pernah atau tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mengikuti apa yang diajarkannya gitu. Jadi ini saatnya semoga memberikan kekuatan kepada kita, semakin banyak pengharapan juga kepada kita bahwa kita sebagai orang Kristen memang dipilih Allah untuk pergi, diutus, menunjukkan kesaksiannya dan gak pernah takut untuk kita ini teraniaya ataupun segalanya, karena ya seperti tadi si pelihat yang telah membaca kitab kecil tadi, rasanya manis di mulut tetapi pahit di perut, dan itu yang akan kita alamin jika kita ingin menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dik-Dik. Untuk sesi 3 ini cukup seru ya, dengan lambang wanita dan naga, kemudian 2 pohon zaitun, macam-macam ya. Jadi kita lebih paham dan mengerti lagi tentang lambang-lambang ini. Tapi satu poin yang saya dalam buat saya adalah bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang menurutin hukum Kristus, maka jangan heran setiap hari bahwa kita mengalami peperangan. Itu memang sudah konsekuensi. Betul. Jadi hidup dalam peperangan setiap hari sudah disampaikan bahwa akan memerangi keturunannya. Siapa yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang saya percaya berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Maka selamat bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah target dari si naga ini untuk diperangi setiap hari. Ya. Kita udah tahu musuh kita siapa. Kira-kira begitu ya Bapak, Ibu? Betul. Nah, sambil Pak Dik-Dik minum-minum dulu, Bapak, Ibu,
Saya boleh minta tolong Pak Riki foto kita bersama dulu sebelum ada